Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan sebuah tugas video yang berjudul Pancasila sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah sebuah konsep ideologi secara yuridis yang ditetapkan sebagai pemersatu bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila berpemersatu bangsa bertujuan untuk menciptakan keadilan dan toleransi, di samping mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari para pendiri bangsa untuk mempersatukan Indonesia yang beragama, suku, agama, dan budaya. Di sini saya bakal menjelaskan tentang peranan dan fungsi Pancasila. Apa sih peranan dan fungsi Pancasila itu? Peranan Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai, pertama, pengikat persatuan bangsa dalam keragaman, sebagai ideologi yang menyatukan berbagai suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, landasan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi negara, agar kebijakan tidak melanggar nilai-nilai leluhur bangsa. Dan yang terakhir, pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbudaya. Dan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila adalah peranan dan kegunaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila juga disebut sebagai dasar pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam segala kehidupan. Beberapa fungsi Pancasila yaitu yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga sebagai sumber dari segala hukum, yang keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, yang kelima sebagai ideologi nasional, dan yang terakhir sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Saya akan membahas nilai-nilai asas Pancasila. Apa sih nilai-nilai asas Pancasila itu? Jadi nilai-nilai asas Pancasila itu diartikan sebagai pokok-pokok ajaran atau dasar-dasar yang penting termasuk dalam nilai asas Pancasila. Nilai-nilai asas Pancasila juga menjadi pedoman bangsa Indonesia yang bersikap, berperilaku, dan berhubungan sama manusia maupun dengan Tuhan. Nilai-nilai asas Pancasila itu mempunyai 5 nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan, yang berarti kita harus mempercayai adanya Tuhan dan saling menghargai antar umat beragama yang lain. Yang kedua, nilai keadilan, kita harus bersikap adil dan saling menghargai pendapat teman yang lain. Yang ketiga, nilai persatuan, kita harus mencintai tanah air dan menjunjung kebersamaan. Yang keempat, nilai kerakyatan, di mana kita harus saling tolong-menolong dan saling bermusyawarah. Yang kelima, nilai keadilan, di mana kita harus menciptakan kesejahteraan dan menjunjung kebersamaan bagi kita semua. Menjelaskan tentang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang penting untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menanamkan pendidikan berlandaskan Pancasila agar kita memiliki kepribadian baik dan cinta tanah air. Yang kedua, menjaga toleransi antar agama dan suku supaya tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Yang ketiga, menghindari berita hoaks dan ujaran kebencian karena hal itu dapat memecah belah bangsa. Yang keempat, meningkatkan semangat gotong royong dan solidaritas agar kita bisa saling bantu dan peduli sama yang lain. Dan yang kelima, menegakkan keadilan sosial di segala bidang kehidupan supaya tidak ada kesenjangan di masyarakat.
Berikut 4 tulisan singkat mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Meningkatnya intoleransi dan konflik sosial. Intoleransi terhadap perbedaan agama, suku, maupun pandangan politik dapat menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Konflik sosial bisa mengancam stabilitas dan keutuhan bangsa. 2. Pengaruh media sosial yang dapat memecah belah bangsa. Media sosial yang sering menjadi wadah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dapat memperkeruh hubungan antar warga. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. 3. Ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Kesenjangan antara daerah maju dan yang tertinggal menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini dapat memicu kecemburuan sosial dan menurunkan semangat persatuan karena sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama. 4. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi memudahkan masuknya budaya asing, baik positif maupun negatif. Jika budaya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti individualisme dan gaya hidup yang konsumtif, dapat mengikis jati diri bangsa dan melemahkan rasa kebangsaan. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan kita untuk hidup saling rukun, saling menghormati dan saling menghargai tanpa membeda-bedakan adanya ras, suku, budaya, dan agama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam hal berpikir dan bertindak, maka rakyat Indonesia dapat mencegah terjadinya perpecahan. Apabila seluruh rakyat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh, maka bangsa Indonesia dapat menghadapi seluruh rintangan yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching. Makes it hard.